تهدید رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران امروز یک تهدید واقعی به نوعی تهدید موجودیتی ماست و ما این تهدید رو کاملا جدی گرفتیم و در حد و اندازه این تهدید در واقع داریم خودمون رو آماده می‌کنیم. این اتفاقاتی که در واقع در سوء استفاده از یک اعتراض معمولی صنفی در کشور اونها انجام دادن و اون رو تبدیل به یک اغتشاش و بعد به یک عملیات تروریستی مسلحانه کردن نشون داد که اونها کاملا برنامه‌ریزی کردند و این سریال‌های جنگ 12 روزه رو ادامه خواهند داد. با تلاش و همت نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی ما هم سرکوب شدند، عده زیادی از اونها که شلیک کردند به نیروهای مسلح ما مجازات شدند. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat terus melemah pada akhir tahun lalu usai laporan non-farm payroll di bulan Desember menunjukkan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian hanya meningkat sebesar 50.000 pada Desember 2025. Sementara itu setelah laporan tenaga kerja dirilis, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari 2026. Perusahaan di Amerika Serikat menambah lebih sedikit lapangan kerja daripada yang diperkirakan pada Desember, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus melemah pada akhir tahun. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis Jumat 9 Januari lalu, jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian meningkat sebesar 50.000 bulan lalu setelah revisi ke bawah pada 2 bulan sebelumnya. Tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 4,4%, kembali stabil setelah penutupan pemerintah yang berlangsung paling lama dalam sejarah. Data tersebut mengakhiri tahun yang dingin secara bertahap di pasar tenaga kerja Amerika Serikat, mendorong Federal Reserve memangkas suku bunga 3 kali berturut-turut hingga akhir tahun 2025. Meski merupakan salah satu tahun terlemah dalam hal penciptaan lapangan kerja sejak 2009, sebagian besar perusahaan juga menghindari pemutusan hubungan kerja. Data Desember menunjukkan pasar tenaga kerja tetap rapuh pada akhir tahun dan prospek penciptaan lapangan kerja tetap hati-hati. Sementara itu, para pejabat The Fed yang akan bertemu lagi akhir bulan ini berbeda pendapat mengenai seberapa jauh lagi suku bunga akan diturunkan tahun ini. Setelah laporan non-farm payroll dirilis, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari, sedangkan harga saham berjangka dan imbal hasil obligasi pemerintah tetap lebih tinggi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, harga emas naik pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan berada di jalur kenaikan mingguan seiring dengan investor yang menimbang data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan, serta ketidakpastian kebijakan dan geopolitik yang lebih luas. Harga emas spot naik 0,5% menjadi $4.496 per ons dan berada di jalur kenaikan mingguan sekitar 3,9%. Sebelumnya emas sempat menyentuh rekor tertinggi di 4.549 pada 26 Desember. Adapun data terbaru menunjukkan non-farm payroll Amerika Serikat pada Desember naik 50.000, meleset dari ekspektasi kenaikan 60.000, sementara tingkat pengangguran turun ke 4,4%, lebih rendah dari perkiraan 4,5%. Di saat yang sama, pelaku pasar terus memperhitungkan setidaknya 2 kali penurunan suku bunga The Fed tahun ini, sebuah latar belakang yang secara historis menguntungkan emas. Lebih lanjut, harga emas dinilai berpotensi mencetak rekor baru di atas $5.000 di tahun 2026 dengan alasan tren de-dolarisasi dan resiko geopolitik. Selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Jumat dengan indeks S&P 500 yang melonjak dan ditutup pada rekor tertinggi didorong oleh penguatan Broadcom dan saham-saham chip lainnya. 3 indeks utama Wall Street tercatat kenaikan tajam pada pekan perdagangan pertama tahun 2026 dipacu oleh penguatan sektor material, industri, dan sektor lain yang dalam beberapa tahun terakhir tertinggal dari saham teknologi. Pada perdagangan di hari Jumat, S&P 500 naik 0,65% ke level 6.966, indeks Nasdaq Composite yang naik 0,82% ke posisi 23.671, dan indeks Dow Jones Industrial Average yang menguat 0,48% ke 49.504. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa, saham-saham Eropa ditutup pada level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan didorong oleh lonjakan saham Glencore yang membantu Stoxx 600 mencatatkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang
sejak Mei. Stoxx 600 naik 0,97% ke level 609,67, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,8% ke level 10.124 dan DAX Jerman naik 0,53% ke posisi 25.261. PT Summarecon Agung Tbk mencatatkan marketing sales sebesar 5,52 triliun rupiah sepanjang tahun 2025 atau tumbuh sebesar 27% secara tahunan. Ya, adapun segmen rumah tapak menjadi penopang utama dengan porsi mencapai 74% dari total marketing sales sepanjang tahun lalu. Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk mencatatkan marketing sales sebesar 5,52 triliun rupiah sepanjang 2025 atau mencerminkan kenaikan sebesar 27% secara tahunan. Capaian itu sekaligus melampaui target tahunan yang dipatok perseroan di level 5 triliun rupiah. Performa Summarecon didorong oleh lonjakan penjualan pada kuartal 4 2025 yang mencapai 1,96 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 15% year on year dan melesat 41% dibandingkan kuartal sebelumnya. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan di tengah dinamika sektor properti. Segmen rumah tapak menjadi penopang utama dengan porsi mencapai 74% dari total marketing sales sepanjang tahun lalu. Sementara itu untuk tahun 2026, sebelumnya Presiden Direktur Summarecon Agung, Adrianto PAD mengaku optimistis terhadap prospek kinerja 2026. Keyakinan tersebut seiring dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah yang diperpanjang hingga 2027. Dengan kepastian hingga 2027, pengembang bisa menyusun pipeline proyek secara strategis mulai dari perencanaan, peluncuran produk hingga penyelesaian konstruktif yang menjadi syarat utama PPNDTP. Presiden menekankan bahwa insentif PPNDTP 100% menguntungkan konsumen. Berbagai sumber, iDectional. PT MNC Energy Investments Tbk atau IATA mencatatkan kinerja operasional positif sepanjang tahun 2025. Ya, perusahaan tambang batubara ini membukukan produksi sebesar 3,56 juta ton dengan penjualan 3,38 juta ton atau sekitar 80% dari target RKAB 2025. PT MNC Energy Investment Tbk atau IATA mencatatkan kinerja operasional positif sepanjang 2025. Perusahaan tambang batubara ini membukukan produksi sebesar 3,56 juta ton dengan penjualan 3,38 juta ton atau sekitar 80% dari target RKAB 2025. Capaian ini didorong mulainya produksi dari Iup OP Artaco Prima Energy sejak kuartal 3 2025 yang memperkuat basis operasional perusahaan. Memasuki 2026, IATA membidik produksi batu bara hingga 7,85 juta ton atau naik 179% dibanding RKAB 2025. Target ini berasal dari kontribusi entitas anak yaitu Artaco Prima Energy sebesar 3 juta ton Indonesia batu bara Prima Energy 1,1 juta ton dan Putra Mobile Coal 3,75 juta ton. Manajemen menegaskan target tersebut masih bersifat indikatif sambil menunggu persetujuan RKAB dari Kementerian SDM. Target ambisius ini ditopang cadangan batubara yang signifikan, infrastruktur terintegrasi serta kesiapan logistik. IATA memiliki akses jalan hauling khusus, pelabuhan dengan jeti dan kapasitas muat yang terus ditingkatkan serta dukungan armada tongkang grup sendiri. Dengan kolaborasi kontraktor tambang berpengalaman, manajemen optimistis IATA mampu mencapai target 2026 dan memperkuat posisi sebagai pemain batubara nasional yang tumbuh berkelanjutan. Berbagai sumber, iDectional. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk berencana menambah kegiatan usaha dengan masuk ke ekosistem kendaraan listrik mencakup bisnis stasiun pengisian dan penukaran baterai kendaraan listrik. Ya, pemirsa, Korporat Sekretari PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, Wendy, menyampaikan bahwa perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan lini usaha tersebut melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 18 Februari 2026. Adapun penambahan kegiatan usaha yang diusulkan mencakup 2 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berkaitan langsung dengan ekosistem kendaraan listrik, yakni KBLI 35132 tentang aktivitas penyimpanan tenaga listrik berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum, serta KBLI 35133 tentang pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
Penambahan KBLI tersebut bertujuan untuk memperluas portofolio usaha perseroan, menangkap peluang pertumbuhan pasar kendaraan listrik, seiring kebijakan pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan kegiatan usaha perseroan di bidang teknologi transportasi dan inovasi digital.